Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, para pejuang CPNS. Baiklah, kali ini kita akan menjawab soal figural analogi yang tentu saja seringkali muncul pada ujian CPNS. Tapi sebelum itu, buat teman-teman semuanya, jangan lupa dulu untuk like, share, dan follow channel kami. Nah, sekarang kita langsung saja untuk menjawab soal figural analoginya. Nah, buat teman-teman semuanya yang baru pertama kali menjawab soal figural analogi, maka terlebih dahulu pahami dulu ya konsepnya. Yang tentu saja figural analogi itu ya, kalau kita jelaskan secara konsep, figural analogi itu adalah salah satu soal yang tentu saja diujiankan pada ujian CPNS yang tujuannya untuk mencari gambar ya, untuk mencari gambar di mana gambar tersebut memiliki hubungan dari gambar sebelumnya. Apakah jadi trik yang digunakan di sini adalah kita bisa gunakan gambar yang berputar ya, kita putar gambarnya apakah dia searah jarum jam ataukah berlawanan arah jarum jam teman-teman ya, ataukah dari belakang ke depan ya, ataukah dari belakang ke dari depan ke belakang ya, ataukah dari depan ke belakang teman-teman, ataukah terjadi perubahan warna ya, atau terjadi perubahan warna, ataukah terjadi perubahan posisi. Jadi perubahan warna, perubahan posisi ya, perubahan bentuk, perubahan simbol, itu semua yang harus kita jadikan sebagai faktor teman-teman ya, untuk bisa menjawab gambar yang ingin kita bentuk ataukah prediksi dari gambarnya. Nah, di sini kita jawab soal yang pertama. Nah, kalau kita melihat di sini, kita gunakan gambar yang ini untuk memprediksi ya, gambar yang ini teman-teman ya. Kira-kira perilaku seperti apa yang kita lakukan ke gambar yang kedua, sehingga gambar pertama ini bisa kita samakan perilakunya dari perilaku yang sebelumnya untuk memprediksi gambar yang kedua di ruas sebelah kanan ya. Nah, sekarang kita melihat ya, di sini ada bintang, kemudian ada kotak hitam, kemudian ada bola hitam ya. Nah, kemudian di gambar kedua yang bergerak adalah bintangnya teman-teman ya. Yang bergerak adalah bintangnya, di mana yang tadinya sebelah kanan di sini ya, yang tadinya yang ada di sini itu kemudian berpindah ke sebelah kiri ya. Kemudian untuk kotaknya ini ya, ini kalau kita lihat bentuknya persegi panjang ya, karena tidak sempurna kotaknya. Nah, ini atau segi empat ya. Ternyata segi empat ini kalau kita lihat dia sebenarnya berdempetan ya, dan berwarna sama-sama warna hitam teman-teman, jadi tidak ketahuan ya. Nah, oleh karena itu di gambar yang kedua ternyata apakah dia memanjang, kita tidak tahu. Apakah memang ada dua persegi panjang ya di situ. Nah, kemudian tiba-tiba memanjang. Kemudian bola hitamnya atau lingkaran hitamnya masih tetap ada di tempat yang sama. Hanya saja di sini ada bola putih yang muncul teman-teman ya. Jadi ukuran yang ini sama dengan ukuran yang ada di sini teman-teman ya. Nah, sekarang kita coba buat kesimpulan untuk mencari gambar yang ada di sini ya, berdasarkan pola yang ada di sini, tapi perilakuannya sama dengan yang dilakukan di sini teman-teman ya. Nah, sekarang kita lihat di sini ada tanda panah ya. Di sini ada kotak berwarna putih atau segi empat berwarna putih. Kemudian di sini ada tanda panah mengarah ke atas ya. Nah, kalau kita prediksi gambarnya, di sini itu berarti di sini ada kotaknya memanjang ya, seperti yang sebelumnya. Kemudian di sini ada tanda panahnya ya. Di sini ada tanda panahnya. Kemudian di bagian atas ini di sini kan sama-sama hitam ya. Karena di sini putih berarti sama-sama tanda panah putih ya. Dan seterusnya, karena di sini hitam, di sini berubah warna putih, berarti di sini akan berubah menjadi panah hitam teman-teman ya. Di sini akan berubah menjadi panah hitam. Itu berarti kita lihat pola yang sama ya. Nah, di sini kita perhatikan di bagian D ya, di bagian D sama ya. Ini kemudian bagian E ya,
kalau kita perhatikan tanda panahnya yang turun ke sini, ternyata bagian E juga tuh sama-sama turun ya. Oke. Nah, sekarang kita buktikan lagi bagian yang di sini teman-teman ya, pola yang ada di sini. Itu berarti di sini harusnya tanda panah putih. Oh, ternyata di sini juga ada tanda panah putih, di sini juga ada tanda panah putih. Dan selanjutnya yang membedakan di gambar yang ketiga yang ada di sini ya. Di sini kan harusnya tadi kalau di sini hitam maka di sini putih. Berarti kalau di sini putih berarti di sini hitam ya. Di sini tanda panah hitam. Itu berarti yang benar adalah bagian D ya. Bagian D jawaban yang benar teman-teman semuanya. Jadi jawabannya gambar D. Selanjutnya untuk contoh soal nomor 2, di sini kita sudah memiliki gambar ya. Kita lihat dulu pola hubungannya ya. Kita buktikan dulu yang ada di sini teman-teman. Kita rumuskan dulu di sini untuk mendapatkan, kita samakan nanti perlakuannya yang ada di sini ya, untuk mencari nilai yang gambar yang akan kita cari. Nah, kalau kita lihat di sini ya, semuanya berwarna hitam kecuali ini yang berwarna putih teman-teman ya. Kemudian selanjutnya di gambar yang kedua kita melihat ternyata sudah berubah warna putih. Ini sudah berwarna putih. Hanya saja di sini kita lihat dari yang tadinya bentuk ketupat, terjadi perubahan bentuk menjadi segi 5. Di sini segi 4, di sini segi 5. Dan ternyata lingkaran ini tetap tidak berubah teman-teman ya. Hanya saja berubah posisi. Yang tadinya ini belah ketupatnya ada di sebelah kiri, yang putihnya ya ininya sebelah kanan ya. Nah, sekarang dari pola ini kita bisa gunakan untuk menjawab gambar yang ada di sini teman-teman ya. Nah, kita buktikan ya, kita ingin mengutak-atik gambar yang ada di sini ya, tapi dengan cara yang sama teman-teman ya. Nah, cara yang ada di gambar yang ruas kiri. Nah, sekarang kita rumuskan lagi ya, kita buktikan. Nah, kalau kita lihat di sini ada gambar berwarna hitam yang berlambang Mercy ya. Ini kita samakan dengan yang ada di sini teman-teman ya. Kita samakan dengan yang ada di sini. Jadi ini lambang bintang 3-nya kita samakan dengan segi 4-nya ini. Kemudian tanda jempol ini kita samakan dengan lingkarannya. Itu berarti yang ini kita samakan dengan yang ini teman-teman ya. Kita samakan ya. Itu berarti yang tadinya putih ya, karena di sini dari yang tadinya hitam berubah menjadi warna putih. Berarti tadinya putih di sini berarti berubah menjadi hitam ya. Di sini berubah menjadi hitam untuk gambar yang ada di tengahnya. Kemudian posisi tanda segi 4-nya di gambar pertama itu sebelah kiri, tetapi di gambar yang kedua itu berakhir pada sebelah kanan. Kemudian terjadi penambahan sudut atau sisi ya. Nah, yang tadinya di sini bintang 3 berarti berubah menjadi bintang 4 ya, berubah menjadi bintang 4 teman-teman ya. Berubah menjadi bintang 4. Nah, kemudian di sini kita ubah lagi ya, kita samakan di sini. Yang tadinya di sini tanda jempol ya, yang tadinya tanda jempol maka dia akan berubah ya, dia akan berpindah tempat ya, tapi tetap saja dia tidak berubah warna teman-teman ya. Tidak berubah warna ya. Tidak berubah warna. Kemudian untuk posisinya atau tanda jempolnya tidak berputar teman-teman, tetap mengarah ke kiri. Tapi apakah benar dia tetap mengarah ke kiri atau tidak terjadi perubahan posisi ya, atau karena di sini kan gambar yang pertama kan bentuknya lingkaran atau oval teman-teman ya, atau oval. Nah, kita buktikan dulu ya. Nah, sekarang kita cari dulu. Ini kan sama semua, A B C D E sama semua. Kemudian bintang 4-nya di sini berwarna hitam. Di sini yang ada bintang 4 berwarna hitam yang ini ya. Bagian yang ini dengan B, A, B ya. Jadi A dan B teman-teman ya. Nah, selanjutnya untuk tanda jempolnya ya. Tanda jempolnya ini kan posisinya kan sama-sama sebelah kiri ya. Sebelah kiri. Berarti ini kan tidak ada perubahan teman-teman. Di sini juga tidak terlalu nampak perubahannya, karena memang untuk gambarnya tidak menunjukkan ada perubahan teman-teman. Itu berarti tanda jempolnya masih tetap menghadap sebelah kiri ya. Nah, itu berarti
di sini untuk jawabannya adalah bagian A. Bagian A di sini teman-teman ya. Nah, karena di sini jempolnya menghadap ke kiri, maka di sini juga menghadap ke kiri. Itu berarti jawaban yang benar adalah bagian A. Nah, selanjutnya untuk soal ketiga, di sini kita samakan lagi dari soal-soal sebelumnya, kita mencari hubungan yang ada di sini ya. Kemudian untuk memperlakukan sama dengan untuk memprediksi gambar selanjutnya ya. Nah, kalau kita lihat di sini teman-teman semuanya ada bentuk ya seperti ini. Kemudian ternyata dia akan kita susun seperti puzzle. Hanya saja ketika kita susun kita satukan, ternyata dia akan jatuh ke kanan atau berputar ke kanan teman-teman ya. Nah, itu berarti untuk memprediksi gambar yang ada di sini, maka kita samakan perlakuannya apa yang terjadi di sini ya teman-teman ya. Jadi apa yang terjadi di sini kita samakan di sini teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat di sini ada segi 4, itu berarti kita nantinya untuk memprediksi gambar yang keempat, itu berarti kita pasang puzzle-nya. Kita pasang puzzle-nya ya seperti ini. Kemudian segitiganya seperti ini teman-teman ya. Nah, hanya saja ini akan berputar ke sebelah kanan teman-teman ya, ataukah berputar 90 derajat teman-teman ya, berputar 90 derajat. Maka kalau kita perhatikan untuk bagian A, tentu saja ini bukan jawaban yang benar karena di sini ada tanda titiknya teman-teman ya. Harus sama ya. Nah, kemudian kalau bagian B ya ada benarnya juga ya. Ini hampir sama ya, hampir sama gambarnya. Bagian C juga tidak benar karena menonjol di sini, kemudian tidak ada lingkaran putihnya. Kemudian bagian D itu juga hampir benar, hanya saja tidak ada sambungannya teman-teman. Itu berarti jawaban yang paling benar adalah bagian B ya. Nah, itulah tadi untuk contoh soal ketiga. Sekarang kita masuk pada soal keempat. Nah, kalau kita perhatikan di sini, kita ingin mencari gambar kedua, teman-teman, yang ada di gambar kedua, ya, yang ada di gambar kedua. Nah, di sini kita tidak bisa berbuat apa-apa, teman-teman, karena tidak ada patokan, ya. Makanya kita langsung beralih ke sini, teman-teman, ya. Nah, sekarang kita lihat ini gambar ini akan mempengaruhi yang sebelah kanan, teman-teman, ya. Nah, itu berarti gambar yang ini, gambar 1 akan mempengaruhi gambar kedua. Gambar ketiga akan mempengaruhi gambar keempat. Nah, itu berarti kita mencari pola hubungannya apa yang dilakukan oleh gambar ketiga sehingga gambarnya menjadi gambar keempat. Nah, kalau kita lihat di sini, dari yang awalnya segitiga itu berubah menjadi persegi panjang ya. Dari yang awalnya segi 5 itu berubah menjadi segi 4. Ya. Nah, dari yang awalnya di sini persegi panjang itu berubah menjadi segitiga. Itu berarti di sini persegi panjang dengan segitiganya bertukar posisi ya. Kemudian bagian yang ini sudutnya berubah jadi 5 sisi, itu berakhir menjadi 4 sisi. Nah, yang sama di sini adalah lingkarannya. Ini lingkarannya sama, tetap sama ya. Kemudian untuk bagian hitam ini tetap sama pula. Itu berarti kita bisa mencari pola hubungannya A, B, C, dan E sama-sama bentuk warna hitam ini ya. Kemudian untuk yang ini ya, untuk lingkaran berwarna putihnya kan tadinya ini ya, konsepnya tadi ini bertukar posisi teman-teman ya, bertukar posisi. Itu berarti gambarnya seperti ini ya. Gambarnya oke. Ini bertukar posisi ya dengan yang ini. Nah, berarti yang tadinya berwarna putih ya bulatnya di bawah sekarang berubah menjadi posisinya ada di atas. Kemudian yang ini akan ke bawah teman-teman ya, akan ke bawah. Oke. Ya, akan ke bawah sini. Selanjutnya untuk lingkaran ini yang berwarna putih tidak berubah. Berarti di sini persegi panjang putih ya. Persegi panjang putih di sini teman-teman. Kemudian di sini untuk sisinya yang tadinya di sini sisi 5 sisi, sudut 5 sisi menjadi sudut 4 sisi, berarti di sini dari 6 sisi akan berubah menjadi sudut
5 sisi teman-teman ya. Nah, itu berarti kalau kita perhatikan A sampai E sama-sama berwarna hitam. Sekarang kita cari pembeda yang lainnya. Pembeda yang lainnya adalah yang tadinya di sini 6 sisi, berarti 5 sisi. Kita cari yang 5 sisi. Ternyata yang 5 sisi adalah A dengan D ya. Kita cari pembeda yang lainnya teman-teman ya. Yang tadinya di sini lingkaran berwarna putih, berarti dia ke atas. Berarti lingkaran warna putih yang adanya di atas, kalau kita hubungkan dengan A dengan D, ternyata A lingkaran putihnya di atas teman-teman ya. Nah, itu berarti ternyata jawaban yang benar adalah bagian A. Baiklah teman-teman semuanya, itulah jawaban soal keempat. Sekarang kita beralih ke soal yang kelima. Nah, di sini kita perhatikan untuk polanya ya. Ada beberapa macam simbol ya. Kita bedakan yang ini simbol pertama, 2, 3, 4 dan 5 ya. Ini gambar pertama. Untuk gambar kedua ternyata ada perubahan ya. Bagian tengah ini menghilang teman-teman, di sini ini menghilang ya. Kemudian bagian segitiganya tetap sama-sama warna hitam semua ya. Jadi tidak ada perubahan warna. Kemudian posisi yang ada di sini tetap juga tidak ada perubahan posisi teman-teman ya. Hanya saja yang berubah adalah yang ada di sini teman-teman. Berarti kalau yang tadinya di sini ada ya, di gambar kedua tidak ada, berarti dia menyatu teman-teman ya. Berubah posisi, yang ini berubah posisi. Jadi tidak ketahuan terjadi perubahan karena memang sama-sama berwarna hitam teman-teman semuanya. Nah, sekarang kita buktikan gambar keempat dengan menggunakan pola 1 dan 2, tapi berdasarkan bukti dari nomor 3 ya, gambar 3. Nah, sekarang kalau kita perhatikan untuk pola yang ada di sini gambarnya, di sini tetap sama-sama segitiga teman-teman ya. Berarti gambarnya tetap sama ya. Sama-sama juga seperti ini, sama-sama juga berwarna putih. Kemudian untuk persegi panjang, ini persegi panjang, ini persegi panjang, tidak ada perubahan, berarti persegi panjangnya juga sama ya. Nah, kalau kita lihat jawabannya di sini A, B, C dan E sama semua ya untuk pola yang ada di sini. Selanjutnya kita cari pembeda lagi. Yang tadinya ini adalah lingkaran berwarna hitam, ini juga sudah, ini kan tadinya ini persegi panjang ya. Itu berarti sama saja tidak terjadi perubahan bentuk dan warna teman-teman ya. Jadi sama-sama warna putih. Hanya saja yang berubah adalah bagian ini teman-teman ya. Nah, kalau kita perhatikan gambar A, B, C, E yang memenuhi ini teman-teman ya. A, B, C dan E. Berarti gambar D sudah tidak termasuk ya. Nah, sekarang untuk bagian pada gambar 1 ini, untuk bagian yang ini, yang tadinya kan kesimpulannya dia melebur di sini teman-teman, sama-sama berwarna hitam. Nah, itu berarti bagian A kalau kita perhatikan ternyata dia pergi ke kiri teman-teman ya, menyamping ke kiri, berarti salah ya. Nah, sekarang sisa B dengan C. Kemudian ya bagian E juga sudah salah ya, karena tidak terjadi perubahan posisi di sini teman-teman ya. Berarti sisa bagian B dengan C. Nah, sekarang kita buktikan lagi. Ternyata bagian tengah di sini di gambar pertama, pada gambar kedua sudah menghilang teman-teman ya. Berarti di sini juga sudah menghilang. Itu berarti jawaban yang benar adalah bagian B. Jadi jawabannya yang benar adalah gambar B teman-teman ya. Baiklah teman-teman semuanya, seperti itulah cara penyelesaian dari soal figural analogi. Semoga informasi bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share, dan follow channel kami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.